أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Alhamdulillah, kita bersama-sama bertilawah kepada masyarakat Muslim. Mudah-mudahan sebagaimana janji dari Nabi kita sabda bahwasanya barang siapa yang kita membaca Al-Quran, insyaallah orang menjadi syafaat, memberi syafaat kita semua. Syafi'an Asgar, mudah-mudahan kita baca ini kelak di dari Allah Nabi akan menyelamatkan kita, memberi syafaat kita di orang kita di Rabbal Alamin. Baiklah hadirin yang kami muliakan, kita langsung saja menyimak ke acara yang kedua, acara inti kita, yakni penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Muhammad Ustaz Warso. Pada beliau dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan. Sungguhnya nikmat Allah itu sangat berlimpah dan tidak mungkin kita bisa menghitungnya dengan perhitungan apapun. Oleh karena itu Bapak-Bapak sekalian, bahwa hadirnya kita di majelis ini, kalau misalkan tidak ada harapan untuk mendapatkan keberkahan ataupun karena memang satu kewajiban, maka minimal ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Sebagaimana Rasulullah pada saat ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sholat malam begitu lama, baca Quran begitu lama, ruku dan sujudmu begitu lama, sehingga akhirnya kakinya bengkak," begitu ya. Kemudian kadang pula di malam hari Rasulullah menangis sangat terseduh-seduh dan begitu syahdunya dalam berdoa. Kata Rasulullah, apakah tidak boleh aku, gitu kan, walaupun sebagai, katakanlah sebagai Nabi dan Rasul kemudian termaksum, apakah tidak boleh bagiku untuk banyak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan? Jadi sekelas Rasulullah pun ya, yang sudah mendapatkan jaminan surga, yang katakanlah termaksum, artinya terhindar daripada perbuatan dosa, begitu ya, tapi masih tetap punya hak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang maksimal. Nah, apalagi kita, gitu kan, belum ada jaminan masuk surga, gitu kan. Kemudian tidak termaksum, gitu kan. Artinya tidak ada jaminan kita itu terhindar, ya kan. Dengan godaan sedikit kita kadang ngeglempang, begitu ya, tergelincir. Kemudian kita juga belum ada tanda-tanda jaminan surga. Tapi bagi Allah, siapa yang mengikuti perintahnya, begitu ya, kita bertakwa kepada, insya Allah itu baru kabar gembiranya. Tapi apakah kita yakin? Wah, yakinlah gitu. Yakin memang mesti gitu ya. Karena harapan, roja ya, berharap itu boleh. Nah, sekelas Rasulullah itu kalau misalkan beribadah seperti hanya sholat sampai bengkak kakinya. Nah, kita belum pada bengkak kan? Belum, jauh gitu kan. Kemudian apakah pernah kita nih sebagai manusia biasa dihina oleh orang, katakan tetangga kita majnun? Ada Pak? Orang gila gitu. Enggak ya? Pernah dilempar sama kotoran kambing, kan nggak ada onta di sini. Atau kotoran kerbau, enggak kan? Lewat rumah pada saat mau berdakwah ataupun mau sholat ke masjid dilemparin, orang gila teplok misalkan pakai kotoran kerbau misalkan. Enggak sampai demikian. Nah, Rasulullah itu mengalami hal demikian. Sampai katakanlah Rasulullah itu dihina oleh seorang Yahudi tua gitu kan ya, enggak bisa apa-apa, hanya bisa duduk minta-minta tapi ngomel-ngomel. Tapi betapa mulianya akhlak Rasulullah ya. Begitu melayani dia, nyuapin, kalau misalkan keras dikunyah kemudian disuapin gitu kan. Padahal mulutnya ini masih terus gitu kan, mengumpat gitu kan, memfitnah, kemudian apalagi ngejek gitu kan. Wah, kurang ajar begini tentang
pribadi Muhammad gitu kan. Dia tidak mengenal siapa yang menyuapinya gitu kan. Terus sampai sangat menyakitkan sekali gitu kan. Sampai suatu ketika Rasulullah itu meninggal dan orang ini tidak tahu. Kemudian digantikan karena Abu Bakar itu melihat bahwa Rasulullah itu kebiasaannya adalah nyuapin si Yahudi tua ini yang buta gitu kan. Nyuapin dengan telaten, maka digantikan perannya. Dan itu kedetek sama si Yahudi tua gitu kan. Siapa Anda? Gitu. Wahai kakek Yahudi, sungguhnya aku adalah orang yang biasa menyuapimu. Oh enggak, ini beda gitu kan. Gerakannya, kelembutannya beda. Katakanlah terdetek auranya begitu ya. Spektrumnya ini atau resonansinya berbeda. Getarannya ini berbeda. Engkau bukan orang yang biasa nyuapin aku. Aku adalah orang yang biasa nyuapin kamu. Enggak. Jujur aja Gen. Siapa Anda gitu kan. Sungguhnya aku adalah Abu Bakar. Kemudian yang kemarin yang nyuapin aku itu adalah Rasulullah Muhammad SAW yang engkau sering kali hina, engkau umpat. Hingga akhirnya dia itu bergetar, kemudian menangis. Mohon ampun. Dan pada saat itu, karena dia terkenang gitu. Orang yang selama ini aku fitnah gitu kan, aku hina gitu kan, aku ejek gitu kan. Aku kata-katain buruk gitu. Ternyata dia adalah Muhammad gitu kan. Rasulullah gitu kan. Begitu sabarnya gitu kan. Padahal aku sering mengumpat tentang dia. Begitu telatennya beliau. Begitu mulianya akhlak. Sehingga akhirnya pada saat itu juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan menangis begitu. Begitu kehilangan. Begitu. Itu contoh ya. Nah Rasulullah seorang yang sangat luar biasa begitu. Beribadah itu maksimal. Bahwa sekalian. Yang ingin saya sampaikan adalah. Bahwa majelis ini mudah-mudahan ini bagian daripada penerus dakwahnya Rasulullah. Kenapa saya di grup itu disampaikan begitu ya? Karena begitu Bapak sekalian, keutamaan majelis ilmu itu luar biasa. Nanti akan saya sampaikan tentang hadisnya. Tapi sebelum itu saya sampaikan begini. Ini adalah suatu upaya ikhtiar kita gitu kan. Dalam katakanlah satu jamaah gitu. Dalam organisasi. Katakanlah dengan intensitas pertemuan seminggu sekali. Ini sudah sangat minimalis gitu kan. Menuntut ilmu itu minimal kalau misalkan tidak tiap hari ya minimal seminggu sekali. Kalau bisa kayak waktu makan gitu atau minum obat sehari 3 kali gitu kan ya. Pagi kita punya kajian, siang punya kajian, sore sebelum tidur punya kajian, begitu ya. Mangga kalaupun tidak cocok dengan majelis ini, katakanlah oh chemistry-nya nggak sama nih, silakan bisa mengikuti kajian online gitu atau ikut dengan jemaah manapun, mangga. Terutama tujuan akhirnya adalah bagaimana mendekatkan hati kita, ya kan, jiwa kita, pikiran kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ketaatan, begitu ya. Kemudian bagaimana mencintai Rasulullah serta mencontoh bagaimana akhlak beliau, kemudian perilaku beliau dan gaya dakwahnya, gitu, menyampaikan kebaikan, itu, gitu kan. Sehingga akhirnya bagaimana, bapak sekalian, menjadi bagian dari rahmat alam, gitu kan, rahmatan lil alamin. Jadi hadirnya Islam. Kita ngaku kita berislam gitu kan, bersyahadat menjadi umat muslim gitu kan. Rasulullah Muhammad sebagai teladan kita. Apa efeknya kepada lingkungan kita? Itu kan. Iya kan? Contoh begini. Jangan sampai begini. Adanya kita sama dengan tidak adanya. Ada tidak adanya itu sama aja, don't care. Bahasa saya orang teknik elektro ya. Ada trigger, ada masukan input, katakanlah strum gitu kan ya. Kejutan listrik dengan tidak ada sama aja, don't care. Bahasanya bagi wujuduhu ka'adamihi, adanya kita itu sama dengan tidak adanya. Jangan sampai demikian, gitu kan. Jadi ukuran kebermanfaatan kita itu saat kita tidak ada, orang tuh kehilangan, merindukan. Bahkan indikatornya bagaimana, menangis begitu. Aduh si Anu gitu meninggal. Kenapa memang? Saya kehilangan. Begitu berjasanya, begitu manfaatnya, begitu berartinya itu. Tapi saat kita misalnya tidak ada sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 setahun. Biasa bayar lah kau pun. Nah, jadi pertanyaan besar. Berarti kita tidak ada peran di situ. Tidak ada kebermanfaatan. Katakanlah sehari, kemana ya? Misal Mas Warso. Biasanya azan, oh ya. Atau biasanya mimpin sholat atau ngajar ngaji anak-anak, ini nggak ada ini. Lampu rumahnya mati, orang memikirkan gitu tetangga atau teman-teman, kemana ya? Biasanya ada di grup nih aktif.
Nah bagi teman-teman yang di grup ini di Capri apa ataupun saya kabarkan di grup nggak ada ini, maksud saya tuh ini masih hidup enggak gitu. Jangan-jangan udah lagi koma nih gitu kan. Kan saya belum nengokin atau udah almarhum kan gitu. Ya keadaannya walaupun cuap-cuap gitu, oh berarti masih ada, masih hidup gitu kan. Ya kan kita kan sesama muslim gitu kan, bersaudara gitu. Walaupun misal assalamualaikum gitu kan, kabar pagi, semangat teman-teman ya, Pak HPS ya, aktif gitu, nggak apa-apa gitu kan. Bagus berarti oh ada nih, eksis gitu kan. Nah yang nggak ada tapi dalam grup almarhum belum kan gitu aja. Saya curiga sakit enggak gitu. Atau jangan-jangan datanya habis Pak, gitu kan. Ya datanya habis. Atau ini apa? Pulsa. Pulsanya. Atau nomornya juga udah hangus gitu kan. Kita kan nah gitu. Atau ganti bisnis gitu, atau pindah rumah kan kita nggak tahu Pak gitu kan. Makanya ada di grup ini sebuah fasilitas Pak ya, teknologi yang kita itu minimal nyapa, Assalamualaikum, semangat pagi gitu kan, cari nafkah gitu kan, saling menyemangati Pak. Bapak sekalian, jadi ada UPA, unit pembinaan anggota, kita kan anggota jemaah gitu, tarbiyah ya. Ini adalah suatu metode minimalis Pak, ketemu sepekan sekali gitu. Ayo kita datang. Jadi bahasanya begini, maksudnya ini tercipta itu ada fisik, ada non fisik gitu. Ada apa kata jasad dia, ada ruhiyah. Ya, kalau jasad ini kan jajan, makan Pak, gitu ya, ya kan. Tapi kan ruhiyah itu tidak dengan makanan seperti ini. Tapi kita dengan ketemu Pak, saling menguatkan, gitu kan. Gimana kabarnya Mas Rizky? Alhamdulillah. Nanti dalam kajian kita ini ada Qodoya dan Rawai Pak, bercerita tentang kabar gembira ataupun keluhan gitu kan, atau kabar kurang enaknya, tapi kita boleh berbagi di sini, boleh misalkan, aduh saya sedih kenapa, anak saya mencret udah 2 minggu kan sedih ya. Nah yang lain punya solusi, misalkan Mas Hasim, wah saya punya resep gitu kan, saling memberikan kabar. Resepnya apa Mas? Alami misal, cukup dengan ini, nah gitu kan. Nah ini fungsinya kita berjamaah itu seperti ini. Kita ini makhluk sosial, jadi harus sering ketemu. Ini sudah minimalis sekali. Saya kemarin ikut pelatihan tingkat nasional ya, TFT, Training for Trainer, se-Indonesia. Tiap provinsi hadir, sampai Papua hadir Pak, Aceh hadir. Berbagi kesan tentang bagaimana kita ini menjadi satu komunitas jemaah tarbiyah, gitu kan. Yang saling mengingatkan fungsinya, mengajak kepada kebaikan, begitu ya. Harus hadir dalam setiap majelis seperti ini. Bahkan begini guru saya, ya, ada di Cirebon. Itu tiap malam tuh ngisi Pak. Bahkan sehari sampai 3 kali. 3 kali 7 berapa? 21 halaqah ngisi. Seperti ini. Saya mah baru berapa? Baru 3. Dalam satu pekan itu 3. Ini sehari 3 Pak. Ada jadwalnya itu sebelum subuh. Ada jadwalnya setelah subuh. Bayangkan sebelum subuh Pak. Sepakat jam 2. Kerjanya apa tuh Pak Ustaz? Gimana? Kerja untuk cari nafkahnya apa dia? Beliau punya bisnis Pak, investasi, gitu ya? Punya toko gitu, udah punya toko. Ini bentuknya investasi ya? Ya, jadi selain punya toko gitu kan, beberapa toko yang kalau dinilai ya udah miliaran ya kan. Kemudian juga beliau punya investasi, ini usaha ini investasi, gitu kan. Dan beliau mewakafkan dirinya itu untuk dakwah begitu. Jadi dalam satu hari itu 3 Pak, 21 itu rekor. Saya pengen kayak gitu Pak, ya minimal sehari, sepekan itu 7 lah gitu kan. Jadi begitu. Kan begini Pak, itu adalah bagian daripada amal soleh. Mudah-mudahan hadir di majelis ini adalah bagian daripada amal soleh kita Pak. Gitu kan. Kemudian juga ngisi majelis seperti ini UPA gitu kan. Ngisi halaqah itu juga bagian daripada amal soleh Pak. Kita tidak tahu amal soleh mana yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah kan. Kita dengar cerita begini, ada seorang pelacur yang ini pelacur Pak, tapi ternyata masuk surga gara-gara apa Pak? Intung gitu kan, pakai apa namanya sepatu. Ya karena si anjing ini menjulur-julur nggak nyampe karena sumur itu dalam. Kemudian seorang pelacur ini, ya kan nyiduk pakai sepatunya, padahal pakai sepatu, bukan pakai gelas atau pakai kayu. Dikasihkan minum kepada anjingnya ini. Ternyata itu sababnya masuk surganya Allah, begitu ya. Terus ada lagi yang lain. Ya, misalkan ada seorang siapa, Uwais Al-Qarni, Pak ya. Beliau itu menggendong ibunya, kan? Iya kan? Hadir zamannya itu lahir sejaman dengan Rasulullah.
Beliau itu begitu mencintai Rasulullah, begitu mengamalkan Islam, begitu sayang kepada orang tuanya, ibunya lah. Sampai katakanlah pengen umroh, haji dan sebagainya digendong dalam cerita gitu ya. Itu nggak dikenal Pak di bumi Pak. Tapi di langit begitu geger gitu membicarakan. Gitu. Ya kan, gendong ibunya. Itu amal solehnya, amal unggulannya. Kemudian ada lagi begitu. Orang yang punya amal unggulan kata Rasulullah akan datang nih ahli surga yang masuk dari pintu sini. Datang si fulan. Besok laginya akan datang si fulan gitu. Dia calon penghuni surga atau penghuni surga udah ada dalam daftarnya. Nah, kita belum ya Pak. Mudah-mudahan kita juga sudah didaftarkan gitu. Akan datang dari pintu ini. Muncul beliau. Sampai 3 hari berturut-turut. Akhirnya ada sahabat yang penasaran. Ini apa kuncinya? Sehingga oleh Rasulullah gitu kan. Kalau yang ngucapinnya Rasulullah itu udah pasti. Bahwa ini adalah penghuni surga. Calon penghuni surga. Ahli surga lah begitu. Hingga akhirnya sahabat ini datang bertamu. Wahai fulan gitu kan. Saya mau ikut main gitu kan. Boleh nggak nginep? Boleh. Diteliti, diamati 1 hari. Biasa aja gitu. Sholat bernyawa biasa. Nggak selalu baca Quran gitu. Nggak selalu puasa misalkan Daud biasa Senin Kamis biasa aja gitu. Kadang-kadang sholat malam, kadang-kadang baca Quran, kadang-kadang misal gitu kan sholat berjamaah. Sehingga hanya hari ketiga nanti dulu kata saya tuh sebenarnya tujuannya datang ke rumah ini tuh untuk wawancara apa sebenarnya kuncinya Anda ini punya amal soleh yang dibanggakan oleh Rasulullah sehingga itu menjadi tiket masuk surga. Lantas sahabat ini bertanya apa ya katanya, saya nggak punya yang aneh-aneh gitu kan, yang benar aja. Ini amalan apa? Dia mikir apa ya yang rutin dilakukan. Oh iya ketemu, saya rutin sebelum saya tidur saya tuh memaafkan setiap kepada siapapun. Keluarga saya, istri saya misalkan pernah menyakiti hati saya dengan ucapannya, anak saya, tetangga saya, sahabat saya maafkan semuanya. Sehingga dalam hati saya tidak punya rasa dendam. Kemudian saya doakan mereka itu, doakan untuk kebaikan. Kemudian tidak ada rasa iri, dengki gitu kan, dendam gitu kan kepada siapapun, karena saya sudah memaafkan. Itu saja gitu. Oh ternyata ini. Kita seringkali tidur itu karena kelelahan Pak, kesel gitu sama istri belum dimasakin, datang-datang. Yuk, kita udah capek dagang. Pas pulang ke rumah harapannya itu nasi udah siap. Enggak, dianya ketiduran. Aduh ini. Gitu kan. Kesel. Jadi kita kesel dalam lapar, kemudian kesel sama istri tidur. Belum pernah memaafkan. Ini gondok Pak. Ternyata dalam Islam itu penyakit yang berbahaya itu penyakit hati. Saat kita ada kebencian, benci itu Pak. Gitu kan, tegang nih. Tensi naik. Hasim ya, orang kesehatan juga nih. Orang kesehatan. Tensi naik, akhirnya hipertensi Pak. Ya kan? Naik ke sini oksigen kurang Pak, tegang di sini stres. Puyeng kepalanya. Kunang-kunangan. Makin sewot itu. Nah ternyata seperti itu. Kemudian yang lainnya juga sama. Kesel, benci gitu kan. Mangkel ya Pak. Enggak ikhlas gitu. Marah. Itu menimbulkan efeknya itu. Yang awalnya itu masalah apa? Emosi ya. Iya kan? Emosional gitu kan. Ya, masalah kejiwaan, masalah hati. Efeknya tuh jadi fisik. Diperiksa, wah tensinya naik. Oh kolesterolnya, asam uratnya. Itu berawal dari kesel. Maka dalam Islam itu Rasulullah mencontohkan jangan ada kebencian gitu ya. Harus legowo, harus ikhlas, lapang dada gitu kan. Husnudzon, berbaik sangka, memaafkan. Karena ada Pak teorinya terapi maaf, terapi ikhlas, terapi syukur, terapi sabar. Itu ngobatin hati. Dan efeknya kepada fisik luar biasa. Ada orang itu diabetes itu, karena begini kan gitu. Berawal dari emosi. Makanya sekarang itu dengan kesuksesan seseorang itu tidak ditentukan oleh masalah IQ, oleh kecerdasan intelijensial. Tapi ternyata sebagian besar 80% itu emosional sama spiritual itu penentu. Jadi yang kaitan sama emosional itu mangkel gitu kayak sewot baik gitu kan.
kesel aja. Nah, ini bermasalah. Gitu. Jadi diolah emosionalnya spiritual. Benci, oh gitu. Memaafkan, emosional. Gitu kan. Legowo, emosional. Sabar, emosi. Termasuk bagian daripada emosi, gitu kan. Kemudian syukur, ya, terima. Kita tidak bisa bersyukur, Pak, sebelum apa? Ada rasa terima kasih atau penerimaan kepada diri, nerima dengan keadaan, baru timbul rasa syukur. Kalau belum nerima susah, belajar syukur itu susah, benar nggak? Peletak gitu, tiba-tiba ada batu, yang lain nggak kena, kita kena, benjol di sini, ada darah netes sedikit. Nah, sikap kita bagaimana? Nerima nggak? Udah kejadian, nggak nerima udah benjol. Ya, nerima nggak nerima udah benjol, udah keluar darah. Lantas bagaimana? Aduh siapa ya? Mau nyari kambing hitam. Tapi yakinkan pada saat itu rezeki kita. Benar nggak Pak? Kepala orang lain ada, tapi tiba-tiba kita yang kena sendirian, bocor lagi. Itu kira-kira tertulis dalam takdir nggak? Tertulis Pak, jatuhnya daun itu di pohon ini itu udah ada dalam tulisan takdir. Ini batu peletak berdarah, kepala orang nggak kena. Pertama yang harus kita lakukan adalah penerimaan. Alhamdulillah, untung nggak kena mata. Coba kena mata, itu kayaknya. Ini kena dahi, kena jidat kita. Untung nggak kena mata. Terus kesyukuran lagi, gitu kan. Nerima dulu, awalnya nerima dulu, terima, gitu kan. Untung gak tembus gitu. Kalau ini peluru, ces gitu kan, udah kesat-kesat, udah sekarat gitu. Itu baru batu. Supaya maksudnya timbul rasa syukur Pak, nerima dulu. Gitu. Kan kejadiannya udah, itu kan. Mau nyari kambing hitamnya penyebabnya mangga. Gitu. Mau alhamdulillah gitu, kita syukuri. Gitu. Ya kan, setelah nerima alhamdulillah segala puji bagi Allah gitu. Cari sebab-sebab yang membuat itu menimbulkan rasa syukur. Nah seperti itu Bapak sekalian. Jadi sekali lagi, boleh jadi Bapak sekalian, hadirnya di majelis ini amal soleh menjadi amal unggulan tiket masuk surganya kita. Iya kan? Dari sekian amalan gitu kan. Coba bayangkan gini, Bapak-bapak tidak semuanya pada punya ongkos, tapi maksain. Iya kan? Di grup ini kan tidak semua hadir Pak. Dengan alasan apa? Sibuk. Kira-kira saya sibuk nggak? Pada bayar Pak. Pak, ya Pak Agus gitu, ya kan, sibuk, ya kan, Pak Hasim dan sebagainya, anak-anak, Pak HP sibuk, misalkan asu cucu Pak ya, ngurus bisnis, nemenin istri misalkan, ini masa sih udah 1 minggu nggak jalan-jalan ke mall bisa, ya kan, anak misal, ayo jangan pergi sih, pengen ditemenin tidur, ya sama aja gitu, semua orang punya kesibukan. Tapi bagaimana kita memanage gitu kan. Dalam 1 pekan ini sudah minimalis gitu kan. Sudah minimaliskan Pak. Gitu kan itu. Syukur-syukur gitu kan. Tiap hari memang punya kajian. Majelis yang berbeda. Ini adalah sepertujuhnya. Jadi 1 hari di sini, hari-hari yang lain punya majelis sendiri. Luar biasa, good banget gitu kan. Tujuan akhirnya bagaimana mengantarkan diri kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasulullah, kemudian mencontoh bagaimana Rasulullah berdakwah gitu kan. Jadi bahasanya begini Bapak sekalian. Mempelajari Islam dengan figurnya Rasulullah bukan sekadar akhlak. Dalam arti kata begini. Rasulullah itu berbudi baik, berakhlakul karimah gitu ya. Tidak marah, pemaaf, bla 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 ini dan sebagainya. Jadi dengan kata-kata seperti itu ya.